Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 11. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bab 11 yaitu osilasi dan gelombang. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Meti Osaze dengan NIM 21060125140 Dengan saya Haifal Junior Yahya dengan NIM 21060125140151. Dengan saya Najwa Nur Fitri Arifin dengan NIM 2106012514014. Dengan saya Najwa Nur Hanani Firdausi dengan NIM 2106012514070. Dengan saya Dendi Putra Pratama dengan NIM 21060125140 Yang pertama yaitu 11.1 gerak harmonik sederhana dan osilasi pegas. Gerak harmonik sederhana atau disingkat GHS adalah gerak bolak-balik periodik di sekitar titik seimbang yang disebabkan oleh gaya pemulih sebanding perpindahan dan berlawan arah. Contoh utamanya adalah osilasi pegas massa atau benda pada pegas. Sistem ini diatur oleh hukum Hoki, yaitu F sama dengan min K dikali X, di mana gaya pemulih atau F sebanding dengan konstanta pegas atau K dan simpangan dengan simbol X, menghasilkan gerakan sinusoidal yang dapat dimodelkan secara matematis. Sering digunakan untuk memahami getaran molekul atau bandul sederhana. Selanjutnya yaitu 11.2 energi pada gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana atau GHS terjadi ketika suatu benda mengalami gaya pemulih yang selalu mengarah ke titik keseimbangan dan besarnya sebanding dengan perpindahan. Nah, itu dijelaskan pada hukum Hoki. Pada GHS, energi benda terus berubah antara energi potensial pegas dan energi kinetik. Namun, jumlah energi mekanik total selalu konstan jika tidak ada gesekan. Nah, berikut rumus-rumus energi pada gerak harmonik sederhana. Yang pertama ada energi potensial pegas, yaitu PE sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Yang kedua ada energi kinetik, yaitu KE sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Dan yang ketiga ada energi mekanik total, yaitu E sama dengan setengah kali K kali A kuadrat. Dan yang keempat ada kecepatan sebagai fungsi posisi, yaitu V sama dengan kurang lebih akar K per M dalam kurung A kuadrat min X kuadrat. Dan yang terakhir yaitu kecepatan maksimum sama dengan A akar K per M. Nah, untuk keterangan dari simbol-simbol itu yaitu K yaitu konstanta pegas, M massa, A amplitudo, X simpangan, dan F adalah kecepatan. Nah, selanjutnya yaitu 11.3 periode dan sifat sinusoidal SHM. Pertama, periode dan frekuensi SHM. Pada ayunan pegas, periode T bergantung pada massa benda dan konstanta pegas, namun T tidak bergantung pada amplitudo. Semakin besar massa benda, maka periode lebih lama, dan semakin kaku pegas, maka periode lebih pendek. Untuk mencari T, kita bisa menggunakan rumus 2pi kali akar M per K. Yang kedua ada posisi sebagai fungsi waktu. Gerak harmonik sederhana bersifat sinusoidal. Posisi benda dapat dinyatakan sinus atau kosinus tergantung pada posisinya. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan permisalan, yaitu X sama dengan A cos dalam kurung W kali T. Dan apabila benda tersebut dinyatakan sinus, maka kita menggunakan rumus A sin dalam kurung W kali T. Nah, yang ketiga ada kecepatan dan percepatan SHM. Kecepatan maksimum terjadi ketika benda melewati titik seimbang, sedangkan percepatan maksimum terjadi di ujung amplitudo. Untuk mencari kecepatan, kita dapat menggunakan rumus min A kali W kali sin dalam kurung W kali T. Nah, sedangkan apabila benda tersebut dinyatakan kosinus, maka kita dapat menggunakan rumus A kali W cos dalam kurung W kali T. Nah, untuk kecepatan sendiri atau Vmax, kita dapat menggunakan rumus A kali W. Nah, kemudian untuk mencari percepatan, kita menggunakan rumus min A kali W kuadrat cos dalam kurung W kali T. Nah, untuk percepatan maksimum atau A max, kita menggunakan rumus A kali W kuadrat sama dengan K dikali A per M.
Lalu kemudian saya akan menjelaskan bundle sederhana. Bundle sederhana adalah model ideal dalam fisika yang terdiri dari massa titik atau bob yang digantungkan pada seutas tali ringan, massa yang diabaikan yang terikat pada titik tetap, bergerak bolak-balik atau osilasi di bidang vertikal akibat pengaruh gaya gravitasi. Untuk sudut simpangan kecil, geraknya dapat dianggap sebagai gerak harmonis sederhana atau bisa kita sebut sebagai GHS atau SHF karena gaya pemulihannya sebanding dengan simpangan. Lalu terdapat juga rumus periode ayunan bundle sederhana, yakni T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T merupakan periode dan L adalah panjang tali, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Sebagai catatan, rumus hanya akurat untuk sudut kecil di bawah 15 derajat. Lalu semakin panjang tali, semakin besar periode, ayunan lebih lambat. Lalu ada pula gerak harmonik terendam. Gerak harmonik terendam merupakan gerak suatu benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman. Gerak harmonik ini dapat menyebabkan amplitude osilasi berkurang secara perlahan atau bertahap terhadap waktu, hingga akhirnya berhenti akibat adanya gaya luar yang menyerap energi, seperti gesekan udara, gesekan permukaan, atau hambatan fluida. Contohnya adalah suspensi mobil, pintu hidrolik yang menutup perlahan, osilasi mesin atau kompresor, serta alat ukur mekanis. Lalu ada jenis-jenis dampet. Yang pertama adalah underdampet. Yang pertama, osilasi masih terjadi, lalu amplitudo menurun secara eksponensial, dan yang terakhir umum secara sistem fisik, misalnya shock absorber mobil. Lalu yang kedua ada critically damped. Yang pertama, kembalinya ke posisi setimbang secepat mungkin tanpa osilasi. Lalu yang kedua, sangat diinginkan untuk sistem seperti pintu otomatis atau hidrolik. Lalu yang terakhir ada overdamped, yaitu tidak adanya osilasi, kembalinya lambat, dan terjadi jika gaya hambat sangat besar. Lalu ada osilasi paksa. Osilasi paksa adalah osilasi yang terjadi pada suatu sistem ketika dipengaruhi oleh gaya eksternal periodik, sehingga sistem terus berosilasi meskipun terdapat damping. Osilasi akan mengikuti frekuensi gaya luar, bukan frekuensi natural system. Contohnya adalah ayunan anak yang didorong secara ritmis, mesin yang bergetar pada frekuensi kerja tertentu. Lalu ada osilasi paksa resonansi. Osilasi paksa resonansi terjadi saat suatu sistem yang berosilasi atau bergetar dikenai gaya luar periodik atau osilasi paksa, dan frekuensi gaya luar tersebut sama dengan salah satu frekuensi alami atau natural frekuensi sistem itu sendiri, menyebabkan amplitudo bergetaran meningkat drastis hingga mencapai maksimum dan berpotensi merusak struktur seperti jembatan atau sayap pesawat terbang. Lalu terdapat persamaan umum hubungan amplitudo dan frekuensi seperti yang tertera. Lalu terdapat juga ciri-ciri fenomena resonansi. Yang pertama, amplitudo maksimum pada titik resonansi. Yang kedua, dampling memengaruhi tinggi puncak, yaitu semakin kecil dampling maka semakin tajam dan tinggi puncak resonansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gerak gelombang. Gerak gelombang adalah perambatan energi dari satu titik ke titik lain tanpa disertai perpindahan materi secara permanen. Selanjutnya ada besaran-besaran gelombang. Yang pertama ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum dari posisi seimbang. Yang kedua ada puncak dan lembah, yaitu titik tertinggi dan terendah pada gelombang. Yang ketiga ada jarak, yaitu 2 kali amplitudo. Yang keempat ada panjang gelombang, yaitu jarak antara 2 titik identik yang berurutan, misal puncak ke puncak. Yang kelima ada frekuensi, yaitu jumlah gelombang yang lewat dalam 1 detik. Dan yang terakhir ada periode, yaitu waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk lewat dengan rumus T sama dengan 1/F. Selanjutnya ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah 2 gelombang yang berbeda berdasarkan arah getar partikel medium terhadap arah rambat gelombang. Gelombang transversal adalah gelombang yang bergetar tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya gelombang air dan cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi dan selinki.
Perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus 90 derajat terhadap arah rambat gelombang. Polanya membentuk puncak dan lembah. Contohnya gelombang tali, gelombang air, gelombang cahaya, dan gelombang elektromagnetik. Gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang. Polanya membentuk rapatan dan renggangan. Contohnya gelombang bunyi, gelombang pada Slinky, dan gelombang seismik. Untuk rumusnya sendiri, kecepatan gelombang transversal memiliki rumus V sama dengan akar Ft per mu. Dengan Ft adalah tegangan tali. Semakin besar tegangan, semakin cepat gelombang. Dengan mu adalah massa persatuan panjang tali. Semakin besar tali, maka gelombang semakin lambat. Lalu, untuk rumus kecepatan gelombang longitudinal adalah V sama dengan akar E per P, dengan E adalah modulus elastisitas dan P adalah massa jenis. Selanjutnya ada energi yang diangkut oleh gelombang. Energi yang diangkut oleh gelombang adalah energi kinetik dan potensial untuk gelombang mekanik seperti air atau energi elektromagnetik untuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya yang merambat melalui getaran medium atau medan listrik dan magnet tanpa memindahkan secara permanen, di mana besar energinya tergantung pada amplitudo gelombang seperti tinggi ombak. Energi ini bisa dimanfaatkan seperti misalnya pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL. Selanjutnya ada reflection and transmission of wave. Ketika sebuah gelombang mencapai batas suatu medium, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lainnya diteruskan ke medium berikutnya. Jika gelombang mengenai ujung tetap, gelombang pantul akan mengalami pembalikan fase terbalik. Sebaliknya, pada ujung bebas, gelombang akan dipantulkan tanpa pembalikan fase. Pada batas antara dua medium yang berbeda, perbedaan massa jenis atau tegangan mempengaruhi besar pantulan dan transmisi, di mana semakin besar perbedaan medium, maka akan besar pantulan yang terjadi. Frekuensi gelombang tetap sama ketika melewati batas medium, namun panjang gelombangnya dapat berubah karena kecepatan rambat gelombang berubah sesuai peraturan V sama dengan F lambda. Pemantulan gelombang mengikuti hukum bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Dalam perhambatan gelombang dikenal istilah wavefront sebagai garis puncak gelombang dan ray sebagai arah rambat gelombang yang tegak lurus terhadap wavefront. Pada jarak jauh dari sumbernya, gelombang cenderung berbentuk gelombang datar atau plane wave. Dan selanjutnya ada interference and superposition. Interferensi terjadi ketika dua gelombang atau lebih bertemu pada tempat dan waktu yang sama. Berdasarkan prinsip superposisi, simpangan total dan gelombang di suatu titik merupakan jumlah aljabar dari simpangan masing-masing gelombang. Jika dua gelombang bertemu dalam keadaan sefase, maka akan terjadi interferensi konstruktif yang memperbesar amplitudo gelombang. Sebaliknya, jika dua gelombang bertemu dalam keadaan berlawanan fase atau memiliki perbedaan fase sebesar setengah panjang gelombang, maka terjadi interferensi destruktif yang dapat mengurangi amplitudo atau bahkan saling meniadakan. Peristiwa interferensi tidak menyebabkan energi hilang, melainkan energi sementara berubah bentuk dalam gerakan partikel medium. Lalu berikutnya ada standing wave dan resonance. Gelombang berdiri atau standing waves terbentuk akibat interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul dan memiliki frekuensi dan amplitudo sama serta bergerak berlawanan arah. Pola gelombang yang dihasilkan tampak diam dan tidak menunjukkan perambatan energi sepanjang medium. Pada gelombang berdiri terdapat titik-titik yang selalu diam disebut node atau simpul dan titik-titik dengan gerakan maksimum disebut antinode atau perut. Gelombang berdiri hanya dapat terjadi pada frekuensi tertentu yang dikenal sebagai frekuensi resonansi atau frekuensi harmonik. Frekuensi resonansi untuk tali panjang L, panjang gelombang dengan rumus lambda sama dengan 2L per Pi. Frekuensi harmonik dengan rumus Fn sama dengan Np per 2L. N sama dengan 1 merupakan fundamental dan N sama dengan 2, 3, 4 merupakan harmonik atau overtone.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembiasan. Apa itu pembiasan? Pembiasan adalah perubahan arah gelombang ketika memasuki medium berbeda kecepatan rambat. Contoh, gelombang air dari laut menuju pantai. Gelombang membelok karena air dangkal membuat kecepatan berkurang. Apa penyebab dari pembiasan? Ketika gelombang berpindah ke medium yang kecepatannya lebih kecil, arah gelombang akan mendekati garis normal. Ketika perpindahan ke medium dengan kecepatan lebih besar, gelombang menjauhi garis normal. Rumus dari pembiasan dapat ditulis dengan sin theta 2 per sin theta 1 sama dengan V2 per V1. Di mana theta 1 adalah sudut pandang, theta 2 adalah sudut bias, dan V1 dan V2-nya adalah kecepatan gelombang di masing-masing medium. Lalu berikutnya adalah difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi adalah pembelokan gelombang ketika melewati celah atau mengitari hambatan. Gelombang dapat masuk ke daerah bayangan di belakang hambatan. Dalam aplikasi sehari-harinya adalah suara dapat terdengar meski berada di balik tembok. Gelombang suara memiliki panjang gelombang panjang. Mudah difraksi. Gelombang air mengitari tiang atau melewati celah. Rumus dari difraksi dapat ditulis dengan theta sama dengan lambda per T. Lalu ada representasi matematis gelombang merambat. Gelombang sinus T sama dengan 0 dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A sin 2pi per lambda dikali X. Lalu ketika gelombang ke kanan dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A sin 2pi per lambda buka kurung X dikurang VT tutup kurung. Lalu ketika gelombang ke kiri dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A sin 2pi per lambda buka kurung X ditambah VT, di mana A adalah amplitudo.